Baik, di sini saya akan mencoba merangkum dari salah satu mata kuliah kami, yaitu Sharaf An-Nazari. Materi pertama yaitu tentang isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama kita akan membahas tentang isim. Isim itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna tanpa disertai keterangan waktu tertentu. Contohnya, seperti kitabun yang bermakna buku. Dan ada pun juga tanda-tandanya. Yang pertama yaitu dimasuki alif lam. Dan yang kedua, ketika kalimat tersebut tanwin. Yang ketiga, ketika kalimat tersebut ada ta marbutoh. Dan yang lainnya yaitu ada huruf yang memasuki isim tersebut. Misalnya, ada huruf jar, inna dan saudaranya, dan juga huruf istisna, serta huruf nida. Yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan suatu peristiwa atau keadaan dengan disertai keterangan waktu tertentu. Contohnya, seperti lampau, sekarang, atau yang akan datang. Yang terdapat pada fi'il madi, fi'il mudhari', dan juga fi'il amar. Tanda-tanda fi'il yaitu 1. Qad, dimasuki fi'il madi dengan makna sungguh, dan juga dimasuki fi'il mudhari' dengan makna terkadang-kadang. Dan yang kedua yaitu sin, masuk ke dalam fi'il mudhari' dengan makna supaya. Dan yang ketiga yaitu saufa, masuk ke dalam fi'il mudhari' juga dengan makna supaya. Dan yang terakhir yaitu ta ta'nis yang sakin, masuk ke dalam fi'il madi dengan tidak ada maknanya. Yang ketiga yaitu huruf. Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna yang jelas kecuali ketika bersambung dengan kata lain, seperti kata fi. Maknanya baru akan jelas setelah dirangkai dengan kata faslun menjadi fil fasli, yang artinya di dalam kelas. Selanjutnya, materi kedua yaitu isim maksur dan isim mangkus. Yang pertama, kita akan bahas isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, dan huruf sebelum alif lazimah tersebut itu berharakat fathah. Contohnya, al-fatah. Dan akhir kalimatnya yaitu ada romah-romahnya. Dan yang kedua yaitu isim mangkus, yaitu isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah, dan harakat sebelum ya lazimah tersebut adalah kasrah. Contohnya al-qadhi. Selanjutnya materi ketiga yaitu isim mamdud dan isim tafdil. Yang pertama kita bahas isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang huruf akhirnya berupa hamzah dan huruf sebelumnya itu berupa alif. Contohnya sohra'i atau sawaun. Yang kedua yaitu isim tafdil. Isim tafdil adalah suatu kata sifat yang memiliki makna lebih dalam keadaan waktu yang tertentu. Contohnya yaitu Allahu a'lamu bimuradih. Allah itu lebih mengetahui dengan maksudnya. Selanjutnya kita masuk kepada materi keempat yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Yang pertama kita akan bahas mufrad. Mufrad itu adalah suatu kalimat yang dimana kalimat tersebut bermakna tunggal atau individu. Contohnya di dalam kalimat fi'il, fa'ala yang artinya memperbuat. Selanjutnya yang kedua yaitu musanna. Musanna yaitu suatu kalimat yang dimana kalimat tersebut bermakna dua. Contohnya
fa'ala. Lamnya itu panjang. Dan yang ketiga yaitu jamak. Jamak itu adalah suatu kalimat yang dimana kalimat tersebut lebih dari 2. Bisa jadi 3, 4, dan seterusnya. Contohnya yaitu fa'alu. Dan akhir kalimat dari fa'alu tersebut ada huruf waw. Dan maknanya kalau ketika jamak yaitu mereka memperbuat atau mereka telah memperbuat. Jadi maknanya itu lebih dari 2. Bisa jadi 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya materi kelima yaitu mudzakkar dan muannas. Yang pertama kita akan bahas mudzakkar. Mudzakkar itu adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki. Dan juga isim mudzakkar ini terbagi menjadi 2, yaitu hakiki dan juga majazi. Hakiki yaitu yang menunjukkan suatu orang yang dimana orang tersebut berjenis laki-laki. Sedangkan yang majazi itu yang dianggap sebagai laki-laki tetapi dia tidak tetap berjenis kelaminnya laki-laki. Dan yang kedua yaitu mu'annas. Mu'annas itu adalah isim yang sifatnya perempuan atau yang disifati perempuan. Isim mu'annas juga terbagi menjadi 2, yaitu hakiki dan juga majazi. Dan adapun isim yang dianggap mudzakkar namun bisa juga dianggap mu'annas. Contohnya seperti kabid, uqud, tariq, dan kalimat-kalimat lainnya. Selanjutnya materi ke-6 yaitu isim jinsi dan juga isim alam. Isim jinsi adalah isim yang tidak mengkhususkan suatu individu, satuan dari jenis kalimat tersebut. Contohnya terdapat pada kalimat rajulun yang artinya laki-laki. Dan juga contoh yang lainnya yaitu seperti baitun, rumah, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Dan yang kedua yaitu isim alam. Isim alam itu adalah isim yang mengkhususkan suatu kalimat atau yang menunjukkan suatu hal yang tertentu berdasarkan pemberian. Contohnya seperti bihasbi yang artinya dengan sangka. Selanjutnya materi ke-7 yaitu isim mushtaq dan isim jamid. Yang pertama yaitu isim mushtaq. Isim mushtaq itu adalah isim yang dibentuk dari kata fi'il. Contohnya yaitu seperti mustaghfirun yang artinya orang yang meminta ampunan. Dan juga contoh yang lainnya seperti muf'alun atau muf'ilun yang artinya orang yang memperbuat. Dan isim mushtaq itu ada berbagai bentuknya, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, isim alat, isim tafdil, isim sighah mubalaghah, dan isim sifah musyabahah. Dan yang kedua yaitu isim jamid. Isim jamid itu adalah isim yang tidak dibentuk dari kata fi'il. Dan isim jamid ini ada 2 macam, yaitu isim zat. Contohnya seperti qalamun. Dan juga macamnya lagi yaitu isim maknawi. Contohnya sidqun. Selanjutnya kita masuk kepada materi ke-8 yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan juga fi'il amar. Fi'il madi adalah suatu pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi. Contohnya seperti fa'ala yang artinya telah memperbuat, atau contoh lainnya kataba yang artinya telah menulis. Yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah perbuatan yang menunjukkan suatu keadaan tersebut itu sedang terjadi.
Contohnya seperti yaf'ulu yang artinya sedang memperbuat. Dan contoh lainnya yasma'u artinya sedang mendengar. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu fi'al amar. Fi'al amar itu adalah suatu pekerjaan yang dimana maknanya itu berupa perintah. Contohnya seperti uf'ul yang artinya perbuatlah. Contoh lainnya uktub yang artinya tulislah. Dan fi'al itu dari segi bentuknya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu sulasi dan yang kedua yaitu rubai. Selanjutnya materi ke-9 yaitu fi'al lazim dan juga fi'al muta'addi. Fi'al lazim adalah fi'il yang cukup dengan subjeknya saja dan tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti qama zaidun yang artinya Zaid itu telah berdiri. Dan yang kedua yaitu fi'al muta'addi. Fi'al muta'addi adalah fi'al yang membutuhkan objek dan bukan hanya subjeknya saja. Objeknya itu bisa lebih dari 1, 2, atau 3. Contohnya seperti kataba Zaidud dars yang artinya Zaid menulis pelajaran. Selanjutnya materi ke-10 yaitu maklum dan majhul. Maklum atau aktif yaitu suatu kata kerja yang dimana subjek atau pelakunya tersebut itu disebutkan atau diketahui. Contohnya qara'at talib, siswa itu telah membaca. Dan yang kedua yaitu majhul atau pasif, yaitu adalah suatu kata kerja yang dimana pelaku atau subjeknya tersebut itu tidak disebutkan atau tidak diketahui. Contohnya quri'at kutibat durs yang artinya pelajaran itu ditulis. Dan tanda-tanda majhul itu yang pertama di fi'il madi, awal kalimatnya dhammah sedangkan akhir sebelum kalimatnya yaitu kasrah. Dan jikalau di fi'il mudhari' awal kalimatnya yaitu dhammah dan akhir kalimat sebelum barang itu adalah fathah. Selanjutnya yaitu materi ke-11 tentang fi'al sahih. Jadi fi'il ini ada berdasarkan jenis hurufnya dan juga yang lain. Jenis hurufnya itu ada fi'al sahih dan fi'il mu'tal. Dan pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang fi'al sahih. Fi'al sahih itu adalah fi'il yang semua hurufnya tersebut, huruf aslinya tersebut itu tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu yaitu alif, waw, dan ya. Dan juga fi'al sahih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu salim. Apa itu salim? Yaitu semua hurufnya itu normal dan tidak ada huruf ilat. Contohnya seperti kataba. Dan yang kedua yaitu mahmuz. Mahmuz itu adalah salah satu dari hurufnya tersebut itu ada hamzah. Contohnya qara'a. Dan yang ketiga yaitu mudha'af, yang dimana di dalam kata tersebut ada hurufnya berurutan atau double dan kemudian itu ditasydidkan. Contohnya seperti syadda. Selanjutnya materi ke-12 yaitu fi'al mu'tal. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang dimana salah satu hurufnya tersebut ada huruf ilat, yaitu salah satunya ada huruf waw atau ya ataupun alif. Dan fi'il mu'tal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu misal, yaitu huruf ilatnya itu di depan. Contohnya seperti wa'ada. Dan yang kedua yaitu ajwaf, yaitu huruf ilatnya yang berada di tengah. Contohnya kana atau qala. Dan yang ketiga yaitu naqis, yaitu huruf ilatnya yang di akhir. Contohnya da'a atau aso. Dan yang keempat yaitu latif, yaitu huruf ilatnya ada 2. Contohnya nawa.
Selanjutnya materi ke-13 yaitu fi'al mujarrad. Fi'al mujarrad adalah fi'il yang dimana kalimatnya tersebut atau huruf-hurufnya tersebut adalah huruf asli. Jadi maksud asli di sini adalah tidak ada tambahan dari kalimat tersebut. Dan jikalau dia mendapati tambahan huruf, maka itu dinamakan fi'al mazid. Contohnya seperti kataba, hurufnya asli. Dan jikalau dia ditambah dengan huruf-huruf yang lainnya seperti aktaba, maka itu dinamakan fi'il mazid. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih juga yang telah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.